bentar dulu. Lu ada urusan apa? Lu siapa? Bentar dulu, lu ada urusan apa? Ini biasa aja. Ini mertua gua. Bu, itu saya mana? Dia bilang nggak usah. Jangan ikut campur! Mas, ini tengah jalan, Mas. Ikut, Mas, ikut Mas gua. jangan kayak begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sekarang kita sedang mau mencari klien kita. Kita sih udah janjian sama klien kita, namanya Ibu Dahlia, di rumahnya. Tapi kita mendapatkan kabar dari tim kalau Ibu Dahlia nggak ada di rumah. Nah, kita dengar dari tetangga, katanya Ibu Dahlia lagi jalan menuju di pinggir setu. Makanya kita lagi nyari Ibu Dahlia ini, klien kita. Tapi belum ketemu dari tadi. Iya, itu. Udah. Iya, nangis. Iya. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa nangis di pinggir jalan, Bu? Bu, Ibu istighfar dulu, Ibu tenang dulu, Bu. Istighfar. Bu, Ibu coba tarik nafas dulu, tenang, Bu. Ibu tenang ya. Coba cerita sama kita, Bu. Kenapa, Bu? Anak saya lalakan. Anak Ibu kenapa lagi, Bu? Gimana, Bu? Rumah tangganya suaminya ada kelainan. Lala itu gak pernah mau terus terang sama ibu. Dia kalau ditanya senyum-senyum aja, gak pernah. Coba tolong lah. Saya juga cuma mereka-reka mencoba melihat mata hati ibu yang bicara. Bentar, Bu. Ini maksudnya anak Ibu tuh dikasarin sama suaminya. Iya. Istighfar, Bu. Jer, gua udah ketemu ya, Jer ya. Jer, gua udah ketemu sama Ibu Dahlia. Lu langsung ke lokasi gua aja ya. Nah, di pinggir setu. Anak Ini kita saya. sabar ya, Bu. Mas. Sorry dong, jangan ganggu dulu, Mas. Maaf ya, Anjir. Siapa sih? Bentar dulu. Lu ada urusan apa? Lu siapa? Bentar dulu, lu ada urusan apa? Ini biasa aja. Ini mertua gua. Bu, itu saya mana? Dia bilang nggak usah. Jangan ikut campur! Lu nggak usah ikut campur. Ini apaan nih rame-rame? Beraninya rame-rame lo ya? Lu ngomong sama orang tua. Ngomong sama orang tua gua. Lo siapa? Lo siapa? Bilang lu ngomong aja. Lo siapa? Ikut campur urusan gua, ha? Saya mana? Saya mencari saya Gini deh, Mas tenang dulu. Mas ngomongnya pakai spray. Jangan deket-deket, jangan ngomong. Kenapa Saya kau mencari istri tampar saya. anakku Saya mau ngomong Lala? istri saya. Kenapa kau tampar anakku Lala? Aku nggak tahu ceritanya. Saya salah, tolong dimaafkan, tapi jangan ditampar begitu. Iya, saya mau ngomong sama istri saya dulu. Di mana ibu istri saya? Di mana? Apa susah sih, Bu? Kasih tahu istri saya di mana? Hah? Mas, Ibu nggak tahu. sama orang tua bisa nggak sih nggak kasar kayak gitu? Sekarang gini deh, Mas, saya tanya. Yaudah yuk, lo pegang ibu bentar. Mas, ngobrol bentar sama saya. Oke. Sekarang gini deh, Mas. Barusan saya dengar dari ibu kalau Mas nampar anaknya. Sekarang Mas malah maunya ke ibu, anaknya di mana? Mas, itu kan istri Mas. Kalian kan udah berumah tangga, kok malah nyari ke ibunya? Sekarang ibu lagi sedih karena ngedenger anaknya ditampar sama suaminya, yaitu Mas sendiri. Terus kenapa harus marah-marah sama ibu juga, Mas? Karena istri saya itu pencuri. Pencuri kalung emas keluarga saya. Saya yang harus tanggung jawab. Saya bingung, pusing saya. Ya saya nggak tahu apa-apa, tapi Mas ada bukti. Ada. Buktinya terus harus marah-marahin ibu, harus Saya nampar anaknya. Mas, ini perempuan saya dan saya lihat dari tadi Mas tuh hanya marah-marah aja sama ibu. Saya mencari istri saya. Mau nanya istri saya. Mas gini deh, Mas. Saya jelasin baik-baik ya. Kita tadi kesini ketemu ibu ini juga lagi nyari anaknya. Saya sudah sabar, lama sabar. Karena keluarga saya kecurian. Saya pusing, tahu nggak kamu?
Udah deh mas, mending mas pergi aja deh. Nanti kalau misalkan kita ketemu Lala, ya kita kabarin mas deh. Ya banyak ngomong lo. Tenang dulu mas. Ibu sama anak sama aja. Kasih jalan. Mulai. Lu ikutin dia ya, naik motor ya. Oke, siap ya. Lu ikutin dia naik motor sekarang. Baru kan gue dengar kalau misalnya anaknya ibu ini katanya nyuri kalung emas apalah perhiasan gitu di rumah. Enggak bu. Mobil. Kita bawa ke klinik. Bu, sadar bu. Gimana dok? Pelan-pelan biar awas. Bu. Iya. Tolongin ya dok ya. Lebisin aja. Pat. Dokter bilang tadi. Jadi ternyata kata dokter, ibu tuh terlalu banyak pikiran. Banyak pikiran? Iya, kalau menurut asumsi gue ya, pastinya kaget lah ngedenger anaknya dipukulin. Apalagi tadi sempat denger dari si suaminya itu, dari menantunya, kalau misalnya anaknya ngambil perhiasan dari keluarganya. Astagfirullahaladzim. Gue harus istirahat sih, gak mungkin kalau misalnya kita sekarang lagi. Dokter bilang harus benar-benar istirahat. Gue setuju. Gini aja deh, kita tetap strategi aja. Lu di sini nemenin ibunya ya. Lu di sini nemenin Ibu Dahlia. Ntar dokter juga lu bayar semua di sini, lu selesaiin di sini, temenin Ibu Dahlia, tenangin dia. Gue coba nyari Surya. Tadi kan udah diikutin Unai. Ntar gue kontak Unai, dia ada di mana. Oke? Iya, boleh. Ya udah gue nungguin istirahat bentar, paling gue udah nyantar pulang ya. Boleh. Ntar kita berkabar aja. Ya, gue pengen ngecek dulu dia udah beli di Red Bull. Boleh sih. Ya udah gini aja deh, Kat. Nah, lu aja ya. Gue langsung ngecek, nanti ketinggalan. Takutnya keburu tinggal. Ya duluan ya. Yuk, ayo semua yuk. Gue minta kamera ya, satu ya. Ayo semua gue. Ayo Gi, ikut gue Gi. Jadi ibunya nggak perlu banyak pikiran ya Bu ya, banyak istirahat. Jangan banyak pikiran Ibu ya. Sebenarnya tuh ibu bingung dengan keadaan rumah tangga anak ibu Lala. Mengapa sampai dikasarin sama suaminya? Ibu nggak rela, anak perempuan satu-satunya ibu dipukulin. Lebih baik ibu yang dipukulin, Mbak. Sabar Bu ya. Bu, mendingan ibu pulang, saya antar pulang, ibu istirahat aja. Ya Bu, saya temenin. Istirahat. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Jangan banyak pikiran ya Bu ya. Ya, makasih, Dok. Ya. Makasih ya dok ya. Makasih ya Ibu ya. Makasih dok. Makasih, Dok. Ini katanya kalau Unai sih Sherlocknya di sini Mas Bas. Ini di depan sini, ini belok kiri. Tanya depan aja ya. Ya boleh. Ini gedung apa? Kayak begini. Coba nanya deh, coba nanya. Bentar ya nanya dulu ya. Boleh ngobrol sebentar Pak? Sini sebentar Pak. Gedung ini tuh gedung apa ya Pak ya? Kok kayak ditinggalin gini? Bekas Pemerintahan. Oh, Pak, tapi kayaknya di sini sering ada pemuda-pemuda pada datang pada mabuk-mabukan ya, ya nggak sih Pak? Ah. Oh gitu. Yaudah Pak, makasih ya Pak ya.
sih? Lu barusan nanya sama bapak-bapaknya kan yang jualan di sini. Itu katanya emang sering banget ada pemuda yang mabuk-mabukan di tempat ini. Terus kayak judi, mabok, pokoknya macam-macam lah di dalam. Gue sempet nanya Surya kan, dia nggak kenal namanya Surya, tapi sempet ada banyak pemuda-pemudi yang datang ke sini. Gue nggak tahu tempatnya kayak apa. Terus dia juga bilang, pas gue mau ngecek kan, Pak kalau misalkan masuk boleh nggak? Dia bilang, jangan Mas. Biasanya kalau ada orang masuk yang diacak-acak warung dia. Gini aja, mending kita investigasi aja masuk ya. Gimana ya? Boleh ya? Bawa sama kamera ya. Nah, Mas Bas coba cari parkiran, Mas Bas kita coba masuk nanti. Oke. Gue denger kayaknya ada suara-suara nih di dalam gedung ini. Coba aja. Atas buka. Coba aja. Nih. Yakin? Gue dengar ada suara dalam. Lu nggak dengar? Aman kok. Tuh, kayak ada suara orang ketawa-ketawa. Ayo masuk. Kayaknya sih suaranya datang dari ujung sana. Kayaknya suaranya datang dari ujung sana. Coba aja. Lu mau kemana? Lu mau kemana? Berhenti kok! Turun mereka keluar! Mana tadi? Bentar. Kalian dari sini. Itu. Ini kan tadi. Itu yang kita kejar tuh. Iya, bener. Astagfirullahaladzim. Ngapain tadi di sini? Jer. Jer masuk, Jer. Ya, masuk ya. Ini kita balik set aja, Jer. Di sini nggak aman, Jer. Oke. Udah. Iya, yang penting kita udah tahu mereka tempat persembunyian sini. Cabut ya. Nih, lihat ya semua. Nih, coba lihat nih videonya. Ini gue habis ngikutin Surya, ya kan? Nih, lihat nih. Nih. Cuman? Dia berhenti di suatu tempat, dia beli minuman keras. Yakin yuk. Serius, gue yakin banget dia beli minuman keras karena gue tahu ini jenis minuman apa. Dia cabut lagi nih, bentar. Speed ya. Nih, dia berhenti di rumah kosong. Gue ikutin. Nah itu gue liatin kan, dari situ gue candid kan. Ternyata dia di situ main judi. Nah ini gue yakin nih penyebab dia berubah sama istrinya, dia jadi kasar sama istrinya. Ya karena ini dia mabok, dia judi, mungkin pakai obat-obatan. Ini intinya, kita nggak boleh ngebiarin Lala terus diperlakukan kayak begini, oke? Karena kan kasihan dia dipukulin tiap hari kan. Ini kan kekerasan dalam rumah tangga. Ya udah gini aja, kita atur strategi ya. Gue sama Munai coba cari informasi lebih dalam tentang Surya. Fatia sama Jerry coba cari informasi tentang Lala. Permisi, assalamualaikum. Bu, maaf Bu, ganggu, boleh ngobrol sebentar Bu? Pengen nanya. Ibu kenal Lala? Lala itu Surya. Iya bener.
Si Lala istrinya Surya. Nah Bu, saya dengar katanya Lala itu suka berantem sama... Oh nggak usah Bu, di sini aja. Saya dengar katanya Lala sering berantem sama suaminya ya. Itu gimana ya Bu kalau misalkan di rumah gitu Lalanya? Ya kasihan Mas, biar dia Mas kasihan. Kasihan gimana Bu? Gimana ya? Suaminya ringan tangan ya? Ringan tangan? Maksudnya kasar, sering mukulin Iya kan? Lalanya gitu. Tapi pernah coba dilaporin Pak RT gitu? Nggak ada yang berani Bu ya? Astaga. Oh ya udah kalau begitu makasih banyak ya Bu ya. Saya cuma pengen nanya itu aja. Yaudah makasih banyak ya Bu ya. Maaf ganggu loh. Assalamualaikum Bu. Nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Kita coba tanya aja warga yang lainnya. Mbak pengen nanya bentar nih Mbak. Mbak, Ya, kenal Surya nggak Mbak? Surya. Surya ini ya, takut saya Mas kalau ngobrol soal itu. Takut salah ngomong, Salah ngomong gimana Mbak emang? takut sama orangnya senewan. Senewan, maksudnya suka marah-marah gitu? Ya gitu deh Mas. Nggak, cuma pengen nanya. Emang Surya itu kalau sama istrinya tuh kasar banget ya Mbak ya? Udah bisa dibilang begitu. Nah, udah ya Mas, takut saya. Oh iya ya. Nanya ngomong, takut salah ngomong. Iya ya, maaf ganggu ya Mbak ya. Ya. Ternyata benar. Ya udah, yang penting kita udah dapat informasi itu, mending kita balik mobil dulu lagi. Ini udah jam 5, sholat subuh. Yo, dari tadi sholat subuh beresnya malah tidur sih. Yo, ini gimana? Lu inget kan Bu Dahlia bilang, tahan sama Surya nggak bisa keluar. Mendingan kita samperin aja yuk. Ya udah Ini yuk. keburu pagi. Keburu pagi, keburu Suryanya balik lagi kalau misalkan emang dia pergi. Akhirnya yuk, Yuk, kita coba yuk. cek sana. Ya udah bangun. Bentar, Fat. Aduh. Ayo dong yang lain cepetan juga dong. Kita udah nunggu dari sore tahu. Ya, astagfirullahaladzim. Mbak Lala tenang. Ibu tenang. Shh, ibu tenang dulu. Dipakai dulu ya. Tapi ini Surya beneran nggak ada kan Bu? Ibu capek nyobain seharian dari pagi sampai malam. Tapi Bu nggak diapa-apain kan, nggak dipukulin gitu? Yang penting Ibu sekarang udah keluar dari rumah. Ayo, Bu. Kenapa Mbak? Mbak, sakit kenapa? Kenapa Mbak? Mbak, coba dilihat dulu deh Mbak. Mbak coba dilihat dulu Mbak. Fat, coba kamu lihat aja Fat. Mbak, udah saya nggak apa-apa. Mbak, masih mau lihat? Nggak. Mbak, kok badannya panas? Mbak, ini panas banget yuk. Serius? Klinik aja apa? Yaudah kita bawa ke klinik aja. Kita coba aja cari pasti klinik 24 jam. Ya. Ibu tenang dulu. Ibu tenang, nanti ada warga yang denger malah ya. Ayo, ke klinik. Mobil Mas Bas dibangunin. Mas Bas dibangunin. Ayo. Mbak, sebelum kita antar pulang kita bawa ke klinik dulu ya Mbak ya, biar dicek-cek ya Mbak ya. Bu, sabar Bu. Bu doain Mbak ini jangan kenapa-napa Bu. Aku nggak pernah bilang sama ibu. Bu, yang penting kan sekarang Lala udah bareng sama Ibu. Biar Lala juga lebih tenang sekarang. Sementara sama Ibu aja dulu, Mbak.
Ayo Mas Bas, jalan cepetan dikit. Kita cari klinik ya. Tolong. Apaan? Ini suaminya. Buka ya. Bukan mobil, gua hancurin. Kita buka. Kita bisa minggir dulu kan, Mas? Mas ini tengah jalan, Mas. Salah. Ikut Mas gua. jangan kayak begini caranya. Mas, Mas bisa tenang dulu, jangan kayak begini, Mas. Ini kan istri. Lu lagi ikutin gua. Ya, ini istri gua. Mau ngapain, Teh? Ya gua ngerti tapi caranya jangan kayak begini. Ya, ini istri gua yang kasih makan. Kalau misalkan ini istri lu mau ngapain? Pasti lu marah kan? Gimana reaksi lu? Bakal aja lu marah. Kalau dia- lu kayak gua. Kalau dia istri gue gak akan memperlakukan dia kayak begini. Lu sebagai suami gimana sih? Laki-laki macam apa? Lu bisa diobrolin baik-baik, jangan kayak begini. Mas. Lu mau bawa kemana emang istri lo? Bisa diobrolin baik-baik gak sih? Mas, ini kan ngomong sama caranya baik-baik dong, Mas. Mas, caranya baik-baik dong. Unai sama Jerry, kejar dia. Kejar. Kejar. Cepetan kejar. Enggak mau kabarin ya, kabarin. Lo kejar. Kabarin gua. Astagfirullahaladzim, di tengah jalan kayak begini, ya Allah. Ibu tenang dulu, Bu. Ibu tenang, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar, Bu. Ibu istighfar. Bu, Ibu tarik nafas. Istighfar, Ibu ya. Udah, Bu. Ibu tenang dulu ya, Bu ya. Ibu istighfar, Bu. Ibu istighfar, tarik nafas ya, Bu ya. Itu anak saya, Mbak. Gini, Bu. Anak saya, tolong. Ibu sakit. Anak saya. Khawatir tadi tim kita udah ngikutin anak ibu mau kemana. Jadi ibu nggak usah khawatir, Bu. Bu, mending kita sholat dulu ya, Bu ya. Kita berdoa biar diberi keselamatan ya anak Ibu ya. Ayo. Bantu ya. Pelan-pelan, Bu. Ya, Bu ya. Ibu lemes banget nih. Nah, Bu, sabar ya, Bu ya. Kan di sini kita juga mau ngebantu Ibu. Ibu yang sabar ya. Kita pasti bantu Ibu. Assalamualaikum, Naik. Ayo, Bu ya. Iya, kenapa? Pelan-pelan dong ngomongnya. Video apaan? Ya udah ntar gue cek di mobil deh. Ya. Gimana? Iya. Gimana, Lala? Gimana anak ibu, Lala? Gimana anak ibu, Lala? Nggak apa-apa. Gimana? Ada apa? Bu, gimana kalau misalnya sekarang kan ibu udah capek kan? Kemarin juga ibu kurang sehat. Yuk. Gua sini deh. Ibu istirahat aja dulu sekarang.
sekarang mendingan ibu pulang diantar sama tim Sini. kita ya Bu ya. Enggak kok Lala nggak kenapa-napa. Coba naik mobil yang satunya, lo anterin Enggak, Lala pulang. nggak kenapa-napa. Cuman kita khawatir sama kondisi ibu, jadi mendingan ibu sekarang pulang dulu ya Bu ya. Bu, Ibu pulang sama Tio ya, tim kita dulu ya Bu ya. Ibu diantar dulu. Ya Bu ya. Iya Bu, nanti kita Bu. kabarin ya Bu. Ibu istirahat ya Bu. Yuk, jagain aja. Kenapa sih? Video. Kenapa sih? Aduh. Nah, lihat kan. Muna yang dapetin video ini. Yuk kita harus kesana cepet-cepet. Muna udah serok. Ini klinik gitu ya. Lalu dibawa ke klinik. Gue tadi takutnya kalau ibu Astagfirullahaladzim. lihat. Kenapa ditarik-tarik kayak begini? Makanya yuk, sana aja yuk. Loh. Cepet yuk. Udah lanjut aja yuk. Yuk. Ayo semua, ayo semua. Mana nih? Nah ini Unai nih, Unai. Nah ini dia. Gimana? Mereka ada di dalam. Surya masih di dalam? Astagfirullah, mereka belum keluar. Tadi lu lihat di kasarnya kayak begitu? Iya. Ya Allah. Tapi gua nggak berani buat nyelamatin si Lala. Ayo, mendingan lu aja sama Fatia selamatin dia cepetan deh. Bentar dulu, jangan kayak begitu. Nanti kalau kita masuk malam, yang ada makin ramai juga. Apalagi Tadi aja udah digeser-geser gitu di atas tangga. iya Pat, bukan gitu. Apalagi ini kan klinik Pat. Kalau kita masuk yang ada malah takutnya nanti ada pasien lain Pat. Tapi lebih baik dibantuin aja deh, coba ayo. Itu Surya tuh. Astagfirullah, dia mau kemana? Ada awas lu kelihatan tadi. Gua nggak foto lu. Iya. Ya udah, dia mau lari lari. Iya nggak bisa yuk, ini nggak bisa yuk. Pat, tenang dulu. Pat, tenang nggak dulu. bisa, perempuan Pat, digituin, yuk. bukan gitu, Pat, tenang dulu. Ya gua nggak bisa yuk ngeliat perempuan digituin. Iya, gua ngerti, Pat, tapi bukan kayak begini caranya, Pat. Pat, Lama. Astagfirullah. Lo mau ngapain, Pat? Pat! Yuk. Pat, udah nggak kekejar, Pat. Kejar ya. Kok kejar? Udah gini aja. Itu. Ya lu nggak lihat Gimana? di kasar-kasar. Itu suaminya. Udah mending kita coba nanya aja sama dokter. Tadi dia dibawa ke sini buat apa? Udah percaya sama gua. Kejar. Ayo kejar yuk. Gini aja, Nay, lu kejar dia, lu kejar. Ya, lu mau ikut? Lu mau ikut? Tanya dokter. Iya, yaudah. Lu kejar sama Jerry, cepetan. Lu lama sih barusan. Terus sekarang kita fokus tanya sama dokter. Ayo Udah Dok. Dok, bisa ngobrol sebentar dok tentang pasien yang... Iya, bisa, tapi nggak boleh pakai kamera ya mas ya, kalau dimatiin. Tapi saya boleh ngobrol? Dok? Boleh, tapi kamera Boleh? mati. Ya udah kamera tolong di sini aja ya. Kamera udah aman. Ntar ya, tutup. Mario sih pakai ngegah gue segala. Tadi aja di sini ditarik-tarik. Selama ini nih pada lihat coba. Ini gue yakin ini pasti luka-luka. Terima kasih ya dok ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Mas, tolongnya dikeluar di sini, ada banyak pasien di sini. Oh, yaudah. Maaf ya, Mbak. Aduh, kita keluar dulu aja. Keluar dulu aja. Gimana? Gue barusan nanya sama dokter kan, gimana tadi si Lala datang ke sini. Katanya dokter sih, si Lala mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Jadi luka-luka lebam itu banyak banget katanya dokter tadi. Kan udah gue bilang pasti luka-luka. Lo lihat kan tadi di tangga ini ditarik-tarik, diseret kayak bukan orang coba. Terus tadi kan Surya ngajak istrinya ke sini kan, narik-narik nyeret gitu. Iya. Itu tuh kesini cuman buat minta obat pereda rasa sakit buat istrinya karena lebam-lebam banyak itu. Taruh di tangan. Tadi Iya, di sini ada di kan. badan banyak kata dokter tadi. Ini tuh kan yuk. Nah. Apalagi sekarang ditinggal gitu aja pasti dia apain? Ya tadi kan udah ada sama Jerry ngejar kan. Kita tunggu kabar aja dari mereka. Ya ini perempuan masalahnya yuk. Kalau ada apa-apa gimana? Ibu ngerti Pak, cuma Udah jadi mau dari mana deh? mending lu tenang dulu deh, lu tenang. Jangan kepancing emosi, oke? Gue yakin juga nggak ada yang nolongin dia selama ini. Apa-apa dia pasti sendiri. Gue juga perempuan, gue ngerasa
Gue takut kenapa-napa, yo. Udah, lu tenang ya. Dia sampai bisa ngomong kayak gitu ke dokter kan berarti dia tertekan banget ya. Jadi gue ngerti. Cuman lu harus tenang ya. Kita butuh bantuan lu di sini. Oke? Lu harus tenang. Lu harus berpikir positif. Oke? Ini sekarang kita ke mobil dulu aja, kita atur strategi lagi ya. Ayo semuanya. Jadi udah Lia menelpon kita nggak ada kabar sama sekali dari Lala. Jadi sekarang kita inisiatif ingin kembali ke rumahnya Lala. Tolong ya, Mbak. Tolong, Mbak. Iya, Bu. Tolong, Mbak. Ayo Bu, nanti kita bisa coba tanya sama Pak RT atau tetangga di sekitar ya Bu ya. Insya Allah ada yang tahu ya. Aduh, Mbak. Nggak kuat, aduh, Mbak. Loh, itu bukannya Lala ya? Lala, astagfirullahaladzim. Lala, Apa lu? Hah? Lo lagi. Istri gua kemana? Hah? tenang dulu. Enggak, kita malah nggak tahu. Kabur sama kalian semua kan? Jangan nuduh kayak gitu. Justru kita datang tuh malah mau datang ke rumah nyari Lala. Enggak, lu salah sangka kita nggak ketemu Lala. Ikut campur urusan Nggak. rumah tangga gua ya, semua. Justru Hah? kita yang harusnya nanya. Sekarang udah Lala mana kita mau Kalau cara lo begini, gua masuk ke jalur hukum ya. Hah? Kita baru datang, kita mau ketemu Mbak Lala. Lala masa dulu kita sama Mbak Lala. Udah biarin Bebe. Kayaknya dia nggak tahu. Kayaknya dia nggak tahu Lala tadi kemana. Tadi Lala kesana kan? Lala. Lala. Mbak Lala. Lala. Sini bukan tadi? Ada yang lihat sini nggak? Lala. Serius? Lala. Jadi coba ke kebun situ ya. Iya. Tolongin aja. Lala. Lala. Astagfirullahalazim, la ilaha illallah, Lala. Udah, ibu di situ aja. Lala, ayo kita naik dulu. Jangan sini. Astagfirullah. Ini ada ibu Lala, ayo. Ayo. Ikut ibu aja ya, Nak. Ya Allah, nggak apa-apa, Nak. Pulang. Bilang, Bu. Ya, nggak apa-apa. Pulang ke tempat ibu. Mbak Lala. Sekarang gini deh Mbak Lala. Saya minta Mbak Lala jujur. Mbak Lala benar mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bener.
kalau Mbak memang mengizinkan kita menolong, kita akan membantu Mbak menyelesaikannya secara hukum. Iya Mas, tolong anak saya Mas. Dulu tapi saya nggak kayak gitu. Saya selalu disalahin semenjak anak saya meninggal. Saya dituduh selingkuh padahal saya nggak pernah selingkuh. Saya suka ditampar, dipukul, kadang ditendang. Astagfirullahaladzim. Tapi saya nggak pernah cerita sama ibu. Lara nggak mau ngecewain ibu. Lara nggak mau ibu kepikiran terus apa-apa. Lara nggak mau ibu sakit. Bukan maksud Lara nggak bisa jagain bayi Lara. Tapi Lara selalu Itu siapa tuh? Surya itu, Surya lagi tuh. Oh bukan. Bu ini siapa Bu? Siapa? Namanya? Adiknya Lala Rashid. Aku bilang hati-hati anakku tutup mata sama ini. Sekarang di mana Surya? Bilang Surya di mana? Aku ngerti banget dia di mana. Aku harus bikin perhitungan sama Surya. Lu tenang dulu sih. Gua nggak bisa bang. Enggak, lu tenang dulu. Nggak bisa. Nggak ada Kakak gua bang. Ya gue ngerti, tapi ada cara lain. Oke? Nggak bisa. Nggak ada cara lain. Kalau lu balas kasar dengan kasar, nggak akan ketemu jalan keluarnya, Sid. Gua harus temui Surya. Nggak bisa gua. Sid. Ayo Bu. Bentar. Lu jangan kayak begini. Lu kalau mau nolong kakak lu nggak begini caranya, oke? Ini kakak gua, bang. Ini kakak gua gak terima. Gue ngerti, Surya, gue ngerti, oke? Gue yang orang lain, Fatih yang orang lain. Gue ngeliat kakak lu digituin, gue nggak terima. Gue juga emosi, cuman caranya ada cara lain. Kalau lu main emosi, lu datang, lu main hakim sendiri, lu juga bisa dibilang salah, oke? Tapi gua harus ketemu sama Surya. Kita di sini juga lagi nyari Surya, oke? Dan kakak lo bilang kalau dia udah nggak tahan juga. Kita juga mau ngebantu itu, oke? Kalau lo mau bantu, kita bantu bareng-bareng, oke? Ntar. Monitor, Munai. Terus sekarang coba cek di rumahnya Surya. Di situ ada Surya atau nggak? Oke, yuk, siap. Gimana nih, di rumahnya ada nggak? Nggak ada nih, yuk. Nggak ada. Gua tahu dia ada di mana. Lu tahu? Mas, Surya. gimana? Mas cari info. Rashid, Mas, pelan-pelan. Loh, ini kan gedung yang kemarin nih. Bener mereka ada di sini tuh. Sini tuh. Ayo turun. Ini loh. Hah, cukup ya. Astagfirullahaladzim. Lo tau dari mana? Hah? Gua tahu semuanya. Hah? Kakak gua lu pukulin. Hah? Lo tau dari mana? Kakak gua, hah? Bohong itu semua bohong. Bohong. Lu, hah? Lu anak kecil tahu apa? Lu tenang. Jelas ya kakak gua rusak itu pukul. Itu bohong. Semua bohong. Gak usah lo bilang bohong lagi. Semua udah kebukti sekarang. Lu di sini mabok-mabokan, main judi. Lu kasihan istri lu, pulang-pulang lu pukulin istri lu. Lo tau apa, hah? Lo tau apa? Lo pernah ngerasain nggak jadi gua, hah? Dia ini ya, istri gua. Gara-gara dia anak gua meninggal. Kalau anak lu meninggal, itu tuh bukan kehendak istri lu. Gue yakin istri lu juga nggak mau kalau anak lu sampai meninggal. Lu kenapa nyalahin istri lu? Lu minum-minuman, lu pukulin istri lu balas dendam sama siapa? Lu berharap anak lu bisa kembali? Lu ngelakuin ini semua tuh tujuannya apa? Lo nggak tahu. Jadi gua 5 tahun, hah? Menikah sama dia, tiba-tiba anak gua meninggal. Lo nggak tahu. Sakit nih, gua sakit sini.
Sur, kalau anak lu meninggal, terus lu nyalain istri lu, itu lu dapat apa? Lu bahagia dengan nyiksa istri lu? Lu bahagia dengan mukulin dia tiap hari, ngunci dia? Lu sadar nggak sih kalau lu salah? Gue sadar mas, gue salah mas. Sadar mas. Kalau lu sadar, lu minta maaf sama istri lu. Lu minta maaf juga sama ibunya. Lah, maafin abang lah. Maafin abang lah. Maafin abang, abang udah jahat sama Lara. Udah cukup. Udah cukup Bang. Ibu maafin kita, Ibu. Ibu gak terima. Ibu maafin kita, Ya, Ibu. sama. Walaupun aku sadar, anak. Ibu akan memperbaiki semua ini, Bu. Ibu gak terima kalau anak ibu digebukin tiap hari. Nah, ibu. Tapi ibu gak terima perlakuan kamu, Surya. Sadar ya. Ibu, Ibu, Mbak, ada baiknya kita maafin Mas Surya aja. Setidaknya kan dulu juga waktu awal kalian menikah nggak mungkin seperti ini. Saya mau maafin, tapi saya mau abang berubah, nggak galak kayak kemarin, nggak kasar, nggak suka mukul, nggak suka nampar. Lara nggak mau abang enteng tangan. Bang, kita bisa untuk sementara aja ya Bang. Dan abang renungi semua kesalahan abang. Abang rubah dulu semua sifat abang. udah Bu, ayo. Lu mikir Sur ya. Udah ada Mas. Udah 5 tahun, Bang. Saya nikah sama dia, Bang. Mana hasilnya, Bang? Saya itu malu sama keluarga saya, Bang. Sama teman-teman saya, Bang. Pas lahirin, anak saya meninggal. Sakit hati, Bang. Makanya saya judi, Bang. Mabok. Saya berlaku kasar sama istri saya. Saya fitnah istri saya, Bang. Tapi saya nggak mau pisah, Bang, sama istri saya, Bang. Saya masih sayang sama dia, Bang. Ya udah, yang penting sekarang Mas Surya udah menyadari kesalahan Mas. Udah menyadari dosa-dosa Mas. Tapi Mas harus janji. Mas berusaha berubah. Ya, taubat Mas. Iya, Bang. Berdoa sama yang di atas. Jar, dikasih minum dulu deh. Bapak situ. Astagfirullahaladzim. Jadi hanya karena alasan itu aja akhirnya dia berbuat hal yang kayak gini. Dengan keras, judi, bahkan kasar sama istri sendiri. Gue nggak masuk logika Surya tuh. Dia kehilangan anak, tapi dia malah nyalain istrinya, ya kan? Dengan cara mukul, nyiksa, ya kan? Iya. Minum minuman keras, mabok di sana sini, judi. Astagfirullahaladzim. Kalau memang dia tuh coba bisa berpikir lebih jernih kepalanya,
Harusnya istrinya tuh disupport kan, bukannya malah menyiksa istrinya. Ya udah, yang penting sekarang udah jelas kan semua. Tadi Surya juga udah mengakuin kesalahannya. Ya semoga aja kita doakan yang terbaik buat Surya. Memang dia berniat untuk berubah dan memperbaiki hubungan dengan istrinya. Dan semoga saja Mbak Lala juga bisa memaafkan, ya kan? Memaafkan dan akhirnya keluarga mereka kembali seperti semula lagi. Ya semoga ini bisa menjadi pelajaran kita semua yang ada di sini maupun di rumah. Kalau yang namanya musibah di masa lalu itu tidak bisa dibenarkan untuk melukai orang-orang yang kita sayangi saat ini. Kalau begitu saya Mario Wiriks. Saya Fatia Ginanjar Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.